Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan strategi marketing Jeko Donuts dan Coffee. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana beserta partner saya, Farah Nurulaini, dan berikut pembahasan kami. Yang pertama, kami akan membahas latar belakang franchise Jeko. Yang pertama, kita akan membahas sejarah Jeko. Jeko Donuts dan Coffee merupakan franchise makanan dan minuman kopi asal Jakarta, Indonesia. Brand ini dibangun pada bulan Mei 2006 oleh Johnny Andrean, seorang pebisnis yang terlebih dahulu terkenal karena bisnis salon dan produk kecantikan rambutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang logo Jeko. Bisa kalian perhatikan penjelasan dari logo Jeko tersebut. Beberapa mengatakan logo Jeko Donuts and Cafe mirip dengan logo Starbucks. Batas melingkar mungkin sama, tapi bukan merek dagang. Selanjutnya, visi dan misi Jeko Donuts. Visinya membentuk Jeko Donuts and Cafe sebagai international premium donuts and cafe brand terkemuka, menjadi trend-setting lifestyle dalam donuts and cafe brand, menjadi perusahaan yang tepat bagi orang-orang yang tepat dalam meraih cita-cita mereka. Misinya menyediakan kualitas premium donat dan kopi, menempatkan pelanggan sebagai prioritas, menyediakan tempat yang sempurna untuk bersantai, serta memperlakukan setiap orang dengan hormat dan bermartabat. Berikut merupakan beberapa menu Jeko. Yang pertama ada Jeko Frozen Yogurt. Untuk Frozen Yogurt, harga sangat bervariasi tergantung ukuran, mulai dari 28.000 sampai dengan 48.000. Untuk donatnya dimulai dari harga 16 ribuan per pieces, dan untuk paket satu lusin seharga Rp90.000. Sementara untuk minumannya, harga beragam mulai dari Rp25.000 hingga Rp43.000 per cup. Selanjutnya adalah pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan strategi marketing? Strategi marketing merupakan keseluruhan rencana pemasaran bisnis untuk menjangkau orang dan mengubahnya menjadi pelanggan untuk produk atau layanan yang kita sediakan. Strategi ini dalam suatu perusahaan berisi proposisi nilai perusahaan, cara pemasaran terbaik, informasi tentang sasaran pelanggan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan rencana pemasaran. Manfaat dari strategi marketing, distribusi menjadi lebih efisien, dapat membangun citra merek atau brand, serta dapat menciptakan produk yang menjual. Kemudian selanjutnya ada strategi marketing yang diterapkan oleh Jeko. Yang pertama, identitas merek yang sangat kuat. Identitas merek yang kuat membantu Jeko untuk membedakan dirinya dari pesaing dan memberikan kesan yang tahan lama pada konsumen. Jeko juga menjual experience. Salah satu cara yang mereka terapkan untuk mencapai hal ini adalah dengan menggunakan konsep open kitchen di toko-toko mereka, serta strategi media sosial yang efektif. Merek ini memiliki kehadiran yang kuat di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Dalam konten mereka, Jeko menggunakan gaya yang unik, kreatif, dan menghibur untuk menarik perhatian pengguna media sosial. Seringkali mereka membagikan gambar-gambar menarik dan mengunggah selera dari donat dan minuman mereka yang mampu memancing keinginan konsumen. Selanjutnya kita akan membahas segmentasi Jeko. Segmentasi pasar dilakukan dengan mengidentifikasi dan memfokuskan pada sekelompok besar pembeli yang menunjukkan kesamaan dalam hal tertentu. Pada umumnya, untuk pasar barang konsumsi, segmentasinya didasarkan pada variabel utama yang berkaitan dengan aspek geografi, demografi, psikografi, dan perilaku pasar sasaran atau target market. Segmentasi geografi pasar pada Jeko. Wilayah pemasaran Jeko Donuts dan Cafe saat ini tidak hanya di Indonesia, akan tetapi juga meluas ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Kedepannya, Jeko Donuts and Cafe akan go internasional untuk memperluas pasar. Jeko Donuts and Cafe cenderung nyasar wilayah urban. Kemudian, pada segmentasi demografis, Jeko Donuts mensegmentasikan pada umur 18 tahun sampai 45 tahun dengan jenis kelamin laki-laki beserta perempuan. Kebanyakan peminat Jeko Donuts merupakan dari umur 18 tahun sampai umur 25 tahun. Kemudian segmentasi psikografis pada Jeko. Segmentasi ini didasarkan pada penggolongan kelas sosial, gaya hidup, atau ciri kepribadian lainnya. Jeko Donuts and Cafe menyasar kelas sosial menengah hingga menengah ke atas dengan gaya hidup modern, menggemari aktivitas sosial serupa hangout in cafe, serta menggemari makanan dan minuman dengan brand premium. Next, ke segmentasi perilaku pada perusahaan Jeko. Segmentasi ini didasarkan pada tingkat pengetahuan, sikap pengguna, atau tanggapannya terhadap suatu produk. Segmentasi ini dapat dibedakan atas dasar kesempatan pengguna, manfaat yang dicari, status pemakaian, dan tingkat pemakaian. Jeko Donuts and Cafe tidak mengenal kesempatan pengguna, sedangkan dari sisi manfaat yang dicari, ia dapat menjadikan lambang status dari instrumen pemenuh cita rasa masyarakat. Selain itu, Jeko Donuts and Cafe menyasar konsumen potensial dan konsumen tetap brand pesaing untuk memperluas pasar serta tidak mengenal tingkat pemakaian.
Selanjutnya ada targeting franchise Jeko. Target utama Jeko adalah kaum muda dan keluarga yang usia anggota keluarganya kurang dari 55 tahun. Ini bisa kita lihat dari desain konter Jeko dan kemasan produknya yang berwarna cerah, tetapi tidak norak dan sesuai dengan kalangan konsumen menengah ke atas. Dengan tempat yang mewah, membuat Jeko menargetkan kepada seseorang yang memiliki kehidupan mewah, serta didesain sebagai tempat nongkrong juga membuat Jeko memberikan target kepada para mahasiswa maupun para pegawai kantor untuk mengerjakan tugasnya serta menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ada positioning Jeko. Posisi Jeko saat ini di pasaran adalah market leader, karena saat ini Jeko sebagai perusahaan donat nomor 1 di Indonesia. Hal ini tidak berlebihan karena mengingat bahwa saat ini, jika konsumen ingin makan donat dan nongkrong di Jeko, menjadi salah satu alternatif pilihan mereka. Tidak hanya sebagai snack yang disantap untuk nongkrong, Jeko pun menjadi snack favorit keluarga dari anak-anak sampai orang dewasa pun suka dengan donat Jeko. Tetapi, Jeko tidak dapat dikatakan sebagai market pioner karena Jeko bukan merupakan perusahaan yang menjual donat pertama kali. Meskipun Jeko bukan yang pertama, tetapi Jeko dapat menjadi paling unggul jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya. Setelah kami analisa mengenai strategi marketing Jeko, kami ingin memberikan inovasi tambahan atau inovasi alternatif strategi marketing yang telah Jeko buat sebagai berikut. Pertama, memperluas space agar dapat dijadikan seperti kafe untuk tempat bersanding bincang-bincang untuk para anak muda maupun menyelesaikan pekerjaan oleh para pekerja. Kemudian yang kedua, menetapkan harga serta menurunkan harga. Inovasi yang kedua ini menetapkan suatu harga yang dapat dijangkau oleh anak muda saat ini seperti para pelajar maupun mahasiswa, serta menurunkan harga juga membuat Jeko banyak diminati oleh para konsumen, membuka banyak franchise dan juga mengadakan promosi setiap bulannya. Kemudian, setelah kami analisa, evaluasi strategi marketing perusahaan Jeko sudah berhasil untuk dikatakan sebagai strategi marketing yang sangat efektif. Karenanya, strategi marketing mereka tentu dapat menghasilkan banyak peminat konsumen dengan mengandalkan identitas merek serta menjual experience. Identitas merek mereka yang sangat kuat menjadikan merek tersebut tersebar luas di masyarakat sehingga dapat dikenal dan banyak peminat dari kalangan masyarakat. Menjual experience yang jarang digunakan oleh perusahaan franchise lainnya membuat adanya perbedaan keunikan yang memikat para konsumen. Proses pembuatannya terkesan sangat jujur dalam berjualan sehingga para konsumen dapat melihat langsung proses pembuatannya dan semakin yakin untuk mengkonsumsi. Namun, sangat disayangkan, untuk strategi berikutnya pada promosi sosial media merupakan suatu strategi yang sudah biasa atau tidak ada perbedaan dengan franchise lainnya. Maka dari itu, kami memberikan inovasi alternatif untuk perkembangan strategi promosi sosial media pada Jeko. Sekian penjelasan dari strategi marketing Jeko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.